Sejarah dan ajaran Tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah adalah salah satu dari gerakan tarekat yang didirikan oleh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar At-Tijani 1737 sampai 1815. Salah seorang tokoh dari gerakan Neo-Sufisme. Ciri dari gerakan ini ialah karena penolakannya terhadap sisi eksaktik dan metafisis Sufisme dan lebih menyukai pengalaman secara ketat ketentuan syariat dan berupaya sekuat tenaga untuk menyatu dengan ruh Nabi Muhammad SAW sebagai ganti untuk menyatu dengan Tuhan. Pengakuan Al-Tijani sebagai Khatim Al-Aulia, penutup para wali, pengikut antara Nabi Muhammad dan semua wali, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, dan jaminan bagi para pengikutnya dengan derajat spiritual yang lebih tinggi, serta dijanjikan masuk surga tanpa harus menyerahkan harta benda mereka kepada syekh, sepanjang mereka mentaati ajaran Islam sesuai dengan kemampuan mereka, menarik para pendatang kaya dan penjahat senior di Aljazair berbondong-bondong masuk tarekat Tijaniyah. Perkembangan yang cukup mencolok dalam tarekat Tijaniyah ternyata dinilai dapat menyaingi otoritas Utsmaniyah, sehingga Al-Tijani dan para pengikutnya dipaksa meninggalkan Aljazair. Kemudian Al-Tijani pindah ke Fez tahun 1798 dan hidup di sana hingga wafatnya. Perkembangan tarekat ini semakin pesat, terutama setelah mendapat dukungan dari penguasa Maroko, Maulai Sulaiman, yang mempunyai kepentingan mendekati Al-Tijani untuk menghadapi persaingan dengan zawiyah para syarif yang dinilai dapat mendorong kekuasaannya. Kemudian pada abad ke-20, tarekat ini berkembang di negara Afrika lainnya seperti Senegal, Mauritania, Guinea, Nigeria, dan Gambia, bahkan sampai masuk ke Arab Saudi dan Indonesia. Masuknya tarekat Tijaniyah ke Indonesia tidak diketahui secara pasti, tapi ada dua fenomena yang menunjukkan awal gerakan tarekat Tijaniyah, yaitu hadirnya Syekh Ali Ibn Abdul Allah Al-Tayyib dan adanya pengajaran tarekat Tijaniyah di pesantren Buntet, Cirebon. Dengan kehadiran Syekh Ali Ibn Abdul Al-Tayyib ke Pulau Jawa, maka tarekat Tijaniyah ini diperkirakan datang ke Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi atau antara 1918 dan 1921. Menurut Jiper, tarekat Tijaniyah datang pertama kali ke Tasikmalaya untuk menyebarkan tarekat Tijaniyah, akan tetapi sebelum tahun 1928, tarekat Tijaniyah belum mempunyai pengikut di Pulau Jawa. Jiper juga menjelaskan pertama diketahui adanya gerakan tarekat Tijaniyah ini di Cirebon. Perkembangan tarekat Tijaniyah di Cirebon berpusat di pesantren Buntet di desa Mertapada, Kulon. Pesantren ini dipimpin oleh 5 bersaudara dari Buntet. Tarekat Tijaniyah menyebar ke daerah-daerah di Pulau Jawa secara meluas. Melalui murid-murid pesantren ini, beberapa tahun kemudian tarekat ini menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tarekat Tijaniyah menimbulkan kontroversi sejak dari tempat kelahirannya, Aljazair, di kalangan tokoh tarekat lain. Hal ini dipicu dengan pengakuan Al-Tijani sendiri sebagai Khatim Al-Aulia yang menerima talqin secara barzakhi langsung dari Rasulullah, dan sikap eksklusif tarekat ini yang melarang murid-muridnya mengunjungi syekh-syekh tarekat dan merangkap menjadi anggota tarekat lainnya. Demikian pula kehadiran tarekat Tijaniyah di Indonesia menimbulkan pertentangan di antara para ahli tarekat di Indonesia antara tahun 1928 sampai 1931. Pertentangan terjadi dalam bentuk pamflet-pamflet yang berisikan tuduhan-tuduhan para penentang Tijaniyah. Sementara itu tahun 1930 terjadi pula perselisihan antara pesantren Buntet dengan pesantren Benda Kerep yang anti Tijaniyah. Walaupun keduanya masih mempunyai hubungan keluarga,
Pada tahun yang sama, Syekh Ahmad Ghanaim, guru dari Mesir, datang ke Jawa Timur dan menyerang tarekat Tijaniyah dengan alasan bahwa penyebar Tijaniyah menjamin para pengikutnya masuk surga. Beberapa hal yang menyebabkan polemik dalam tarekat Tijaniyah ini adalah sebagai berikut. 1. Talqin Syekh Ahmad Tijani. Kedudukan Syekh Ahmad Tijani sebagai wali terakhir, keistimewaan Tijaniyah dan pengamalannya yang bila mengamalkan tarekat ini tidak akan masuk neraka selamanya. Semua anak-anaknya, kedua orang tua dan istri turut bersama masuk surga. Polemik tentang tarekat Tijaniyah ini pernah dibahas dalam Muktamar NU dan seminar tarekat Tijaniyah di Cirebon. NU pernah membahas tarekat Tijaniyah dalam 2 kali muktamar, Muktamar 3 dan Muktamar 6. Kedua muktamar itu melahirkan beberapa keputusan, antara lain: 1. Tarekat Tijaniyah memiliki sanad muttasil pada Rasulullah bersama Bai'ah Barjajiyah. Tarekat Tijaniyah dianggap sebagai tarekat yang sah dalam Islam. 3. Semua tarekat Mu'tabaroh, tidak ada perbedaan antara satu sama lainnya. Riwayat kehidupan pendiri tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah didirikan oleh Syekh Ahmad Al-Tijani. Ia lahir pada tahun 1150 Hijriah, 1737 Masehi di Ain Madi, sebuah desa di Aljazair. Syekh Tijani memiliki nasab sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Nama lengkap adalah Abu Abbas Ahmad ibnu Muhammad ibnu Mukhtar ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salam ibnu Abi Al-Aid ibnu Salim ibnu Ahmad Al-Alawi ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Jabbar ibnu Idris ibnu Ishaq ibnu Zainal Abidin ibnu Ahmad ibnu Muhammad Al-Nafs Al-Zakiyah ibnu Abdullah Al-Kamil ibnu Hasan Al-Musana ibnu Hasan Al-Sibti ibnu Ali ibnu Abi Talib. Ia meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Syawal tahun 1230 Hijriah dan dimakamkan di kota Fez, Maroko. Sejak kecil, Syekh Ahmad At-Tijani telah mempelajari berbagai cabang ilmu seperti ilmu usul fikih dan sastra. Menginjak usia 7 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Dikisahkan saat usia masih remaja, Syekh Ahmad Tijani telah menguasai dengan mahir berbagai cabang ilmu agama Islam, sehingga pada usia di bawah 20 tahun, ia sudah mengajar dan memberi fatwa tentang berbagai masalah agama. Pada usia 21 tahun, tepatnya di tahun 1171 Hijriah, Syekh Ahmad At-Tijani pindah ke kota Fez, Maroko untuk memperdalam ilmu tasawuf. Selama di kota ini, ia menekuni ilmu tasawuf melalui kitab Futuhah Al-Makkiyah di bawah bimbingan Al-Tayyib ibnu Muhammad Al-Yamalidan, Muhammad ibnu Al-Hasan Al-Wanjali. Al-Wanjali berkata kepada Syekh Tijani, "Engkau akan mencapai makam kewalian sebagaimana makam Al-Syazili, pendiri tarekat Zadziliyah." Selanjutnya, Syekh Al-Tijani berguru kepada Syekh Abdullah ibnu Arabi Al-Andalusia. Syekh Abdullah berkata kepadanya, "Semoga Allah membimbingmu." Kata-kata ini diulang sampai 3 kali. Tak cukup sampai di sini, Syekh At-Tijani juga berguru kepada Syekh Ahmad At-Tawassi dan mendapat bimbingan untuk persiapan masa lanjut dalam bidang tasawuf. Yang menyarankan kepada Syekh Tijani untuk berkhalawat, menyendiri dan berzikir sampai Allah memberi keterbukaan futuh. "Engkau akan memperoleh kedudukan yang agung, maqam azim," kata Syekh Tawasi. Ketika memasuki usia 31 tahun, Syekh Ahmad At-Tijani mulai mendekatkan diri taqarrub pada Allah melalui amalan beberapa tarekat. Tarekat pertama yang diamalkannya adalah tarekat Qadiriyah, kemudian tarekat Nasiriyah dari Abi Abdillah Muhammad ibnu Abdillah. Selanjutnya ia mengamalkan ajaran tarekat Ahmad Al-Habib ibnu Muhammad dan tarekat Tawasiyah. Setelah itu ia pindah ke Zawiyah, pesantren Sufi Syekh Abdul Qadir ibnu Muhammad Al-Abiyad. Pada tahun 1186 Hijriah,
ia pergi menunaikan ibadah haji. Ketika tiba di Aljazair, saat berjumpa dengan Sayyid Ahmad Ibnu Abdul Rahman Al-Azhari, seorang tokoh tarekat Khalawatiyah, ia lalu mendalami ajaran tarekat ini. Kemudian Syekh Tijani berangkat ke Tunisia dan menjumpai seorang wali bernama Syekh Abdul Samad Al-Rahawi. Di kota ini ia belajar tarekat secara lebih intens sambil mengajar tasawuf. Isi ajaran tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah melarang murid-muridnya mengunjungi makam syekh-syekh terdekat dan tidak diperbolehkan merangkap menjadi anggota tarekat lainnya. Selain itu, ungkapan Syekh Ahmad yang mengatakan barang siapa yang mengamalkan tarekat ini tidak akan masuk neraka selamanya. Semua anak-anaknya, kedua orang tuanya, serta istrinya turut bersama masuk surga. Mereka masuk surga secara bersamaan tanpa melalui hisab. Dalam golongan pertama, karena tidak ada kriteria umum dan patokan baku tentang kemuktabaran tarekat yang disepakati oleh para ahli tarekat, maka sangat wajar terjadi perselisihan dan dalam menilai kemuktabaran tarekat. Demikian halnya dalam kasus polemik kemuktabaran tarekat Tijaniyah. Secara umum, amalan tarekat dalam tarekat Tijaniyah terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu istighfar, sholawat, dan hilal. Inti ajaran dalam tarekat Tijaniyah ada sebagai upaya mengosongkan jiwa dari sifat-sifat lupa terhadap Allah dan mengisinya secara terus-menerus dengan menghadirkan jiwa kepada Allah melalui zikir terhadap zat, sifat-sifat, hukum-hukum perbuatan Allah. Zikir tersebut mencangkup 2 bentuk, zikir bil lisan dan zikir bil qalbi. Metode tarekat Tijaniyah. Semua ajaran tarekat menurut Syekh Al-Syar'ani harus berlandaskan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, serta berasal dari metode suluk yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Karena itu unsur sanad, silsilah, urutan-urutan guru secara berkesinambungan sampai kepada Rasulullah sangat penting, dan dalam tarekat setiap guru dalam sanad bertemu langsung dengan guru di atasnya dan seterusnya sampai sumber utama Rasulullah. Tarekat Tijaniyah memiliki aturan-aturan yang harus ditegakkan oleh setiap pengamalan tarekat tersebut. Aturan-aturan dalam tarekat Tijaniyah terdiri dari syarat-syarat dan tata krama sopan santun terhadap guru, sesama ikhwan, dan terhadap dirinya sendiri. Syarat-syarat dalam tarekat Tijaniyah terbagi dalam 2 bentuk, yaitu 1 syarat kamaliyah, syarat penyempurnaan, dan 2 syarat lazimah, syarat pokok. Syarat kamaliyah yang berhubungan dengan wirid, syarat lazimah juga berbagi dalam 2 bagian, yaitu syarat lazimah yang berhubungan dengan pribadi murid dan 2 syarat lazimah yang berhubungan dengan wirid. Sedangkan tata krama yang harus ditegakkan oleh murid Tijaniyah terdiri dari 3 bagian, yaitu tata krama terhadap diri sendiri dan tata krama terhadap syekh serta tata krama terhadap ikhwan.